lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, dan subuh 2 lembar, insya Allah 1 juz setiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi di dalamnya. Jibril turun dengan Al-Quran, maka jadilah Jibril malaikat yang paling utama. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu, pemimpin para makhluk. Al-Quran datang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat atau khairu ummah. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan sebaik-baik bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar sebaik-baik malam. Lalu bagaimana sekiranya seandainya Al-Quran ada di dalam hati-hati kita, turun di dalam hati-hati kita, niscaya hati-hati kita menjadi terang. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, Ramadan yang mulia ini hendaknya kita isi dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Para ulama terdahulu, para salafus soleh telah mencontohkan, mereka meninggalkan majelis-majelis yang selama ini mereka lakukan. Mereka meninggalkan majelis hadis, mereka meninggalkan majelis fikih, dan mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Bulan Ramadan identik dengan Al-Quran. Kalau kita tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, maka sesungguhnya kerugian yang besar kepada kita semua. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita semua, "Lau syabi'at qulubuna, lau tahurat qulubuna, ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, hati kita suci, terhindar dari penyakit-penyakit hati, maka hati ini tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Maka mari kita programkan di dalam hari-hari di bulan Ramadan ini untuk kita isi dengan membaca Al-Quran. Mari kita targetkan, khatamkan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, minimal 1 kali. Bagaimana kiatnya? Kalau kita ingin khatam 1 kali selama bulan Ramadan, maka bacalah 1 juz tiap hari. Insya Allah kita akan khatam selama 1 kali selama sebulan. Kita bisa bagi di setiap waktu sholat, kita membaca 2 lembar mushaf Al-Quran, insya Allah kita akan khatam. Duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, dan subuh 2 lembar, insya Allah 1 juz setiap hari. Kalau kita ingin khatam 2 kali selama bulan Ramadan, maka kita tambah menjadi 4 lembar setiap waktu sholat. Insya Allah kita akan membaca 2 juz. Kalau kita ingin khatam membaca Al-Quran 1 kali dalam 1 pekan,
pekan atau 1 minggu, maka kita baca Al-Quran dalam sehari, kita baca 5 juz. Khatamkanlah Al-Quran setiap 3 hari. Inilah yang sahabat-sahabat lakukan radhiyallahu anhum ajmain. Mereka sangat termotivasi membaca Al-Quran, sehingga mereka pun disarankan oleh Nabi karena sangat bersemangat membaca Al-Quran. Sampai-sampai ada seorang ulama yang kita kenal dalam sejarah, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau di dalam riwayatnya dikatakan pada bulan suci Ramadan beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Dalam sehari Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Dalam sebulan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ini betul-betul giroh yang luar biasa. Akan tetapi Nabi menyarankan sebaiknya khatamkanlah Al-Quran 3 kali, 3 hari sekali. Khatamkanlah Al-Quran setiap 3 hari. Caranya bagaimana? 1 hari kita membaca 10 juz Al-Quran, 2 hari kita membaca 20 juz, dan 3 hari insya Allah kita khatam. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi yang bisa kita coba. Kemudian jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kadang ketika kita membaca Al-Quran tiba-tiba datang budak, maka saya menyarankan, saya membagikan tips ketika kita sudah berbaring di tempat tidur, kemudian kita juga belum bisa tidur lelap, maka saya sarankan untuk kita mengambil mushaf, kemudian kita membaca Al-Quran. Insya Allah tidak berapa lama penyakit yang kita derita, yaitu susah tidur, mungkin selama bulan Ramadan ini susah tidur, atau sebaliknya ada orang yang sangat rajin tidur di bulan Ramadan ini. Kalau kita mengalami hal seperti itu, susah tidur, saya bagikan tips untuk kita mengambil Al-Quran, berwudu, kemudian baca Al-Quran. Insya Allah tidak berapa lama setan akan datang menggoda kita untuk kita segera tertidur. Dan ketika kita sudah tertidur, maka kita juga dalam hati berkata, sebenarnya saya juga memang ingin tidur. Caranya bagaimana? Baca. Insya Allah setan akan datang menggoda kita supaya kita bisa. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, oleh karena itu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Al-Quran atau bulan Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Rugilah orang yang selama bulan suci Ramadan tidak pernah menyentuh Al-Quran. Rugilah orang yang selama bulan suci Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran. Rugilah orang yang selama bulan suci Ramadan belum mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, 114 surah. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat yang singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.